Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 254. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Jikalau keselamatan diri itu dapat diperoleh, serta berkecimpung di dalam dunia, maka tidaklah Rasulullah SAW dengan tegas membelakangi dunia dengan membuka baju kemejanya yang bersulamkan bendera. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan menanggalkan cincin emas ketika sedang pidato. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan lain-lain contoh lagi yang akan diterangkan. Menurut cerita, Yahya bin Yazid An-Naufali menulis surat kepada Malik bin Anas radhiyallahu anhu seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Rasulihi Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik kepada Malik bin Anas. Amma ba'du. Kemudian dari itu, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa Tuhan memakai pakaian halus, memakan roti tipis, duduk atas tempat yang empuk, dan meletakkan pada pintu seorang penjaga. Sesungguhnya Tuhan duduk dalam majelis ilmu pengetahuan. Kendaraan berkerumun ke rumah Tuhan. Manusia datang kepada Tuhan. Diambilnya Tuhan menjadi imam dan disukai mereka perkataan Tuhan. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wahai Malik. Hendaklah Tuhan merendahkan diri. Aku tuliskan kepada Tuhan nasihatku ini dalam suatu surat yang tidak dilihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam. Lalu Malik radhiyallahu anhu membalas surat Yahya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dari Malik bin Anas kepada Yahya bin Yazid. Kesejahteraan dari Allah kiranya kepada Tuhan. Amma ba'du. Kemudian dari itu, telah sampai surat Tuhan kepadaku. Maka aku pandang surat itu menjadi nasihat, tanda kasih mesra, dan ketinggian budi. Kiranya Allah mengaruniai Tuhan dengan ketakwaan dan memberi balasan kepada Tuhan dengan kebajikan disebabkan nasihat itu. Aku bermohon, kiranya Allah menganugerahkan taufik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang Tuhan sebutkan mengenai saya, bahwa saya memakan roti tipis, memakai pakaian halus, memakai penjaga pintu, dan duduk di atas tempat yang empuk, maka benarlah kami berbuat demikian. Dan bermohonlah kami akan keampunan dari Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Artinya, katakanlah, siapakah yang melarang memakai perhiasan Allah dan memakai rezeki yang baik yang diadakannya untuk hambanya? Surat Al-A'raf ayat 32. Sesungguhnya saya mengetahui bahwa meninggalkan yang demikian itu adalah lebih baik daripada masuk ke dalamnya.
Janganlah Tuhan meninggalkan kami dengan tidak mengirimkan surat, sebagaimana kami pun tidak akan meninggalkan Tuhan dengan tidak mengirimkan surat. Wassalam. Lihatlah betapa keinsafan Malik, karena ia mengaku bahwa meninggalkan yang demikian itu adalah lebih baik daripada masuk ke dalamnya. Dan ia berfatwa bahwa perbuatan tersebut itu diperbolehkan. Sesungguhnya, benarlah Imam Malik pada keduanya itu. Dan seumpama Imam Malik dalam kedudukannya, apabila dirinya telah membolehkan dengan keinsafan dan pengakuan mengenai nasihat yang seperti itu, maka kuat pula lah dirinya untuk berdiri di atas batas-batas yang diperbolehkan. Sehingga keadaan yang demikian tidaklah membawa dia kepada riya, berminyak-minyak air, dan melampaui kepada perbuatan yang makruh. Adapun orang lain, maka tidaklah menyanggupi yang demikian. Meningkatkan diri kepada bersenang-senang dengan yang diperbolehkan adalah besar bahayanya. Dan itu adalah jauh dari takut dan khawatir. Dan kekhususan ulama Allah itu ialah takut. Dan kekhususan dari yang takut itu ialah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang disangka berbahaya. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah menjauhkan diri dari sultan-sultan atau penguasa-penguasa. Maka tidaklah ia sekali-kali masuk kepada sultan-sultan itu, selama masih ia memperoleh jalan untuk lari daripadanya. Tetapi seyogialah ia menjaga diri daripada bercampur baur dengan sultan-sultan itu, meskipun mereka itu datang kepadanya. Sesungguhnya dunia itu manis, menghijau, tali temalinya di tangan sultan-sultan itu. Orang yang bercampur baur dengan mereka tidaklah terlepas dari bersusah payah mencari keridaan dan menarik hati mereka, sedang mereka itu adalah orang dolim. Maka haruslah di atas tiap-tiap orang yang beragama menantang mereka dan menyempitkan dada mereka dengan melahirkan kedoliman dan menjelekkan perbuatan mereka. Orang yang masuk ke dalam kalangan sultan-sultan itu ada kalanya menolehkan kepada berbaik-baik dengan mereka, lalu ia menodai nikmat Allah kepadanya. Atau berdiam diri dari menantang sultan-sultan itu, lalu ia berminyak-minyak air dengan mereka. Atau bersusah payah dalam perkataannya mencari kata-kata untuk kesenangan dan membaguskan al-ikhwal sultan-sultan itu. Yang demikian itu adalah kebohongan yang nyata. Atau mengharap akan memperoleh apa-apa dari dunia mereka. Dan itu adalah palsu. Dan akan datang nanti pada kitab halal dan haram, apa yang boleh diambil daripada harta sultan-sultan, dan apa yang tidak boleh dari barang-barang yang berharga, hadiah, dan lainnya. Kesimpulannya, bercampur baur dengan sultan-sultan itu adalah kunci kejahatan. Dan ulama akhirat, jalan yang ditempuh mereka ialah menjaga diri. Nabi SAW bersabda, Man bada jafa. Barang siapa berdiam di kampung, niscaya kosonglah dia. Dan barang siapa mengikuti binatang buruan, niscaya lalailah dia. Dan barang siapa mendatangi sultan, niscaya terpesonalah dia. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Nasa'i dan Nasa'i dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, akan ada padamu amir-amir yang kamu kenal dan kamu tantang. Maka barang siapa menantangnya, sesungguhnya terlepaslah dia. Dan barang siapa benci kepadanya, maka sesungguhnya selamatlah dia.
Tetapi barang siapa menyetujui dan mengikutinya, niscaya dia dijauhkan Allah Ta'ala. Lalu ada yang bertanya, apakah kami perangi mereka? Nabi SAW menjawab, jangan, selama mereka itu mengerjakan sholat. Dirawikan Muslim dari Ummi Salamah. Sufyan berkata, dalam neraka Jahanam ada sebuah lembah yang tidak ditempati selain oleh qurra atau ahli pembaca Al-Quran yang mengunjungi raja-raja. Berkata Hudzaifah, berhati-hatilah kamu dari tempat fitnah. Lalu ada yang bertanya, manakah tempat fitnah itu? Hudzaifah menjawab, pintu rumah Amir-Amir. Di mana seorang dari kamu masuk ke tempat Amir itu, lalu membenarkannya dalam perkara bohong, dan mengatakan tentang sesuatu tidak menurut sebenarnya. Rasulullah SAW berkata, ulama itu adalah pemegang amanah Rasul di atas hamba Allah Ta'ala, selama mereka tidak bercampur baur dengan sultan-sultan. Apabila mereka berbuat yang demikian, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati Rasul-Rasul. Maka awaslah kamu, dan menjauhkan dirilah kamu daripada mereka. Hadis ini dirawikan Anas. Hadis dirawikan Al-Ukaili dan diterangkan oleh Ibnu Jauzi. Orang menanyakan, masih, Tuhan telah menghidupkan ilmu pengetahuan, karena banyaklah orang yang mengambil ilmu pengetahuan itu daripada Tuhan. Maka Al-Maksi menjawab, jangan lekas benar mengatakan yang demikian. Sepertiga dari mereka yang mengambil ilmu padaku itu meninggal sebelum mengerti. Sepertiga selalu ke rumah sultan-sultan. Maka mereka ini adalah orang jahat, dan yang sepertiga sisanya tiada memperoleh kemenangan kecuali sedikit saja. Dan karena itulah berkata Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, apabila kamu melihat orang alim datang menipu amir-amir, maka waspadalah daripadanya, karena dia itu pencuri. Al-Auza'i berkata, tidak adalah sesuatu yang lebih dimarahi Allah Ta'ala dari orang alim yang mengunjungi pekerja atau yang bekerja pada amir. Rasulullah SAW bersabda, ulama yang jahat ialah yang datang kepada amir-amir. Amir yang baik ialah yang datang kepada ulama-ulama. Dirawikan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Berkata Makhul Ad-Dimasi radhiyallahu anhu, barang siapa mempelajari Al-Quran dan memahami agama, kemudian menyertai sultan karena bermanis muka kepadanya dan mengharap sesuatu padanya, niscaya masuklah ia ke dalam laut dari neraka Jahanam menurut bilangan langkahnya. Samnun berkata, alangkah kejinya orang alim yang didatangi ke tempatnya, lalu tidak dijumpai. Maka ditanyakan tentang orang alim tadi, lalu mendapat jawaban, dia itu pada amir. Menyambung, Samnun, aku pernah mendengar orang mengatakan, apabila kamu melihat orang lain mencintai dunia, maka curigailah dia terhadap agamamu. Sehingga aku sendiri mencoba yang demikian. Karena tidaklah sekali-kali aku masuk ke tempat sultan itu, melainkan aku mengoreksi diriku sesudah keluar daripadanya. Maka aku dapati di atas diriku bekas, dan kamu dapat melihat apa yang aku peroleh itu, yaitu kekerasan, kekasaran,
dan banyaknya pertentangan untuk hawa nafsu. Sesungguhnya, aku ingin dapat melepaskan diri daripada masuk ke tempat sultan itu untuk menjaga diri. Sedang aku tidak pernah mengambil sesuatu daripadanya atau meminum seteguk air kepunyaannya. Kemudian Samnun menyambung lagi. Ulama zaman kita ini adalah lebih jahat dari ulama Bani Israel yang berbicara dengan sultan dengan murah saja dan dengan bersesuaian dengan hawa nafsu sultan. Dan kalau mereka berbicara dengan sultan dalam hal yang menjadi tanggungan sultan, dan dalam hal itu dapat melepaskan sultan, niscaya sultan itu merasa berkeberatan, dan tidak suka lagi ulama itu masuk ke tempatnya. Dan adalah yang demikian itu melepaskan bagi ulama pada sisi Tuhannya. Al-Hasan berkata, adalah di antara orang yang sebelum kamu, seorang laki-laki yang terdahulu dalam Islam dan menjadi sahabat bagi Rasulullah SAW. Berkata Abdullah bin Al-Mubarak, yang dimaksudkan dengan orang tadi ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Hasan berkata seterusnya, orang itu tidak pernah mendatangi sultan-sultan dan melarikan diri dari mereka. Lalu anak-anaknya berkata kepadanya, datangnya kepada sultan-sultan itu orang yang tidak seperti ayah tentang persahabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan lamanya dalam Islam. Kalau ayah datang kepada sultan-sultan itu, bagaimana? Orang itu menjawab, hai anakku, apakah aku datang kepada bangkai yang telah dilingkungi orang banyak? Demi Allah, sesungguhnya, jikalau aku sanggup, niscaya tidaklah aku bersekutu dengan mereka pada bangkai itu. Menjawab anaknya, wahai ayah kami, jadi binasalah kami ini kekurusan. Menjawab orang itu, hai anak-anakku, aku lebih suka mati sebagai mukmin yang kurus daripada aku mati sebagai munafik yang gemuk. Berkata Al-Hasan, orang itu memusuhi sultan-sultan itu karena demi Allah ia mengetahui bahwa tanah memakan daging dan minyak tidak memakan iman. Dan ini suatu petunjuk bahwa orang yang memasuki tempat sultan tidak akan selamat sekali-kali dari nifak atau bermuka dua. Dan nifak itu adalah berlawanan dengan iman. Abu Dar berkata kepada Salmah, wahai Salmah, janganlah engkau mendatangi pintu sultan-sultan. Sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh sesuatu daripada dunia mereka, melainkan mereka memperoleh dari agama engkau yang lebih utama daripadanya. Inilah suatu fitnah besar bagi ulama dan jalan yang sulit bagi setan untuk memperdayakan ulama. Lebih-lebih bagi ulama yang mempunyai cara berbicara yang mudah diterima orang dan mempunyai perkataan yang manis. Karena senantiasalah setan membisikkan kepada ulama itu bahwa nasihatmu kepada sultan-sultan dan kedatanganmu kepadanya adalah hal yang menakutkan mereka dari berbuat zalim dan menegakkan syiar-syiar agama. Sampai menjadi khayalan kepada ulama itu bahwa masuknya ke rumah sultan-sultan itu adalah setengah dari agama. Kemudian, apabila telah masuk, lalu senantiasalah ia bersikap lemah lembut dalam pembicaraan, berminyak-minyak air dan berkecimpung dengan memuji dan menyanjung. Dan pada inilah terletaknya kebinasaan agama. Dan ada dikatakan, ulama itu apabila telah berilmu, niscaya berbuat atau beramal. Apabila berbuat, niscaya sibuk. Apabila telah sibuk, lalu hilang. Apabila telah hilang, lalu dicari. Dan apabila dicari,
lalu lari. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada Al-Hasan. Amma ba'du. Kemudian dari itu, maka tunjukkanlah kepadaku golongan-golongan yang dapat aku meminta tolong kepadanya untuk menegakkan perintah Allah Ta'ala. Maka Al-Hasan membalas surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi. Adapun kaum agama, maka mereka tidak berkehendak kepadamu. Dan adapun kaum dunia, maka engkau tidak berkehendak kepada mereka. Akan tetapi haruslah engkau dengan orang-orang mulia, karena mereka menjaga kehormatan dirinya daripada menodainya dengan pengkhianatan. Ini adalah mengenai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan adalah ia yang paling zuhud pada zamannya. Maka apabila ada syarat bagi kaum agama lari dari Umar, maka bagaimanakah memperoleh perbandingan untuk mencari orang lain dan bercampur baur dengan dia? Dan selalu ulama-ulama terdahulu seperti Al-Hasan, Al-Thawri, Ibnu Mubarak, Al-Fudail, Ibrahim bin Adam, dan Yusuf bin Asbad memperkatakan mengenai ulama dunia dari penduduk Makkah, negeri Syam, dan lain-lain. Ada kalanya karena mereka itu cenderung pada dunia, dan ada kalanya karena bercampur baur dengan sultan-sultan. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat, ialah tidak tergesa-gesa memberi fatwa, tetapi berdiri teguh menjaga diri dari memberi fatwa selama masih ada jalan untuk melepaskan diri. Jikalau ia ditanyakan tentang apa yang diketahuinya benar-benar dengan dalil atau nas kitabullah atau hadis atau ijma atau qiyas yang nyata, niscaya berfatwalah dia. Dan jikalau ditanyakan tentang sesuatu yang diragukan, maka ia menjawab, saya tidak tahu atau la adri. Dan jikalau ditanyakan sesuatu persoalan yang hampir diyakini atau don, berdasarkan ijtihadnya dan terkaannya, maka dalam hal ini ia berhati-hati, mempertahankan diri dan menyerahkan penjawabannya kepada orang lain, jikalau ada pada orang lain itu kemampuan. Inilah hati-hati atau al-hazmu namanya. Karena ikut-ikutan beristihad adalah besar sekali bahayanya. Dalam hadis disebutkan, ilmu itu 3. Kitab yang berbicara, sunnah yang berdiri tegak, dan la adri, atau saya tidak tahu. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. As-Sa'bi berkata, la adri adalah setengah ilmu. Barang siapa berdiam diri di mana yang tidak diketahuinya karena Allah Ta'ala, maka tidaklah kurang pahalanya daripada orang yang berkata-kata, karena mengaku bodoh adalah amat berat bagi jiwa. Begitulah adanya kebiasaan para sahabat dan ulama salaf radhiyallahu anhu. Adalah Ibnu Umar, apabila ditanyakan kepadanya tentang fatwa, maka menjawab, pergilah kepada amir itu yang menerima pikulan tanggung jawab segala urusan manusia, maka letakkanlah urusan itu ke atas pundaknya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang memberi fatwa kepada manusia mengenai tiap-tiap persoalan yang diminta mereka fatwanya adalah gila. Dan seterusnya, beliau berkata, benteng orang alim itu ialah la adri, atau saya tidak tahu. Jikalau ia menyalahkan benteng itu, maka sesungguhnya telah mendapat
bencanalah tempat-tempat dia berperang. Berkata Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, tidak adalah yang lebih menyulitkan bagi setan selain dari orang alim yang berkata dengan ilmunya dan berdiam diri dengan ilmunya. Setan itu berkata, lihatlah kepada orang alim ini, diamnya lebih sulit bagiku daripada perkataannya. Setengah mereka menyifatkan al-abdal. Al-abdal ialah orang soleh yang selalu ada di dunia ini, yang digantikan oleh Tuhan bila ada yang meninggal. Penerjemah. Setengah mereka menyifatkan al-abdal itu dengan mengatakan, orang saleh itu makannya seberapa perlu, tidurnya kalau terpaksa, dan kata-katanya kalau sudah penting. Artinya, mereka tidak berbicara sehingga ditanya. Dan apabila ditanya, lalu mendapat orang-orang yang memadai, niscaya mereka berdiam diri. Dan kalau diperlukan, baru mereka menjawab. Orang-orang soleh itu memandang bahwa memulai berbicara sebelum ditanya adalah termasuk hawa nafsu yang tersembunyi untuk berbicara. Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu an melewati seorang laki-laki yang sedang berbicara di hadapan orang banyak. Lalu berkata Ali radhiyallahu an, orang itu akan mengatakan nanti, kamu kenalah aku. Berkata setengah mereka bahwa orang berilmu itu apabila ditanyakan sesuatu masalah, maka seakan-akan dicabut gusinya. Ibnu Umar berkata, kamu bermaksud menjadikan kami jembatan yang akan kamu lalui di atas kami ke neraka jahanam. Abu Hafsah Al-Naisaburi berkata, orang alim itu ialah yang takut kepada pertanyaan, di mana ditanyakan kepadanya pada hari kiamat nanti. Dari manakah penjawaban itu kamu peroleh? Adalah Ibrahim At-Taimi, apabila ia ditanyakan suatu masalah, lalu ia menangis, seraya berkata, apakah tuan-tuan tidak mendapatkan orang lain, maka tuan-tuan mendesak saya? Adalah Abul Aliyah Ar-Rayani, Ibrahim bin Adham, dan Asyuri berbicara di hadapan 2 orang, 3 orang, dan di hadapan jumlah yang kecil. Apabila orang sudah banyak, lalu mereka itu pergi. Nabi SAW bersabda, saya tidak tahu, Uzair itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu. Tuba itu terkutuk atau tidak. Dan saya tidak tahu, Dzulkarnain itu nabi atau bukan. Diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Tuba adalah orang suku Himyar, orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain. Tatkala Rasulullah SAW ditanyakan tentang tempat yang terbaik dan yang terburuk di bumi, maka Nabi SAW menjawab, La adri, saya tidak tahu. Sehingga datanglah Jibril alaihissalam kepadanya. Maka ditanyakanlah. Lalu Jibril alaihissalam menjawab, La adri, saya tidak tahu. Sehingga ia diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa tempat yang terbaik ialah masjid dan tempat yang terburuk ialah pasar. Diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la, Al-Basar, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu an ditanyakan 10 masalah
maka dijawabnya 1 dan berdiam diri dari 9. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab 9 dan berdiam diri dari 1. Dalam kalangan ulama fikih atau fuqaha, ada yang menjawab la adri lebih banyak daripada menjawab adri atau saya tahu. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hambal, Al-Fudail bin Iyad, dan Bishr bin Al-Haris. Abdurrahman bin Ali Laila berkata, aku mendapati dalam masjid ini 120 orang sahabat Rasulullah SAW. Tidak seorang pun dari mereka yang ditanyakan tentang hadis atau fatwa, melainkan lebih menyukai bahwa temannya saja cukup menjawabnya. Pada kata-kata yang lain, dari Abdurrahman bin Ali Laila itu berbunyi, adalah suatu masalah dikemukakan kepada salah seorang dari mereka, lalu ia mengembalikan kepada mereka yang lain, dan yang lain itu mengembalikan kepada yang lain pula, sehingga masalah itu kembali kepada orang yang pertama.